Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia. Video yang berisikan penjelasan materi kimia beserta pembahasan soalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mol dan jumlah partikel. Apa sih yang dimaksud dengan mol? Mol di sini bukan berarti tempat pembelanjaan ya, tetapi satuan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah partikel. Di kehidupan sehari-hari, untuk menyatakan jumlah barang, banyak sekali satuan yang digunakan. Di antaranya adalah lusin, gross, kodi, rim, dan lain sebagainya. Itu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah barang. Satu lusin berisi 12 buah, kemudian satu gross berisi 12 lusin atau 144 buah, satu kodi berisi 20 buah, dan satu rim berisi 500 buah. Di dalam kimia yang dipelajari adalah zat-zat. Maka untuk menyatakan jumlah zat atau jumlah partikel bisa kita nyatakan dengan menggunakan satuan mol. Apa sih yang dimaksud dengan mol? Mol adalah satuan yang menyatakan jumlah zat. Satuan mol merupakan salah satu besaran pokok. Jumlah mol nanti juga bisa dikonversikan menjadi jumlah partikel. Partikel di sini bisa berarti dalam bentuk atom, molekul ataupun ion. Kemudian mol juga bisa dikonversikan menjadi volume dan massa dari sebuah zat. Tadi telah dinyatakan bahwa kalau satu lusin itu isinya 12 buah, terus satu gross itu 144 buah, satu kodi itu 20 buah. Terus berapa ya kira-kira satu mol itu? Nah, satu mol para ahli sepakat bahwa satu mol zat itu mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram isotop karbon 12, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, satu mol itu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Wah, banyak ya. Nah, partikel di sini bisa dinyatakan dalam jumlah atomnya, molekul ataupun ion. Angka 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel ini disebut dengan bilangan atau notasi Avogadro yang dilambangkan dengan huruf L besar. Jadi nanti kalau ditanya berapa sih angka dari bilangan atau notasi Avogadro itu, maka jawabannya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Bilangan Avogadro bernilai 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ini berarti jika 1 mol artinya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikelnya. Kalau 2 mol berarti berisikan 12,04 dikali 10 pangkat 23 partikel. Sedangkan kalau 3 mol berarti akan berisikan 18,06 dikali 10 pangkat 23 partikel. Kalau bagian sini adalah jumlah molnya dan ini adalah jumlah partikelnya yang dilambangkan dengan JP, maka untuk menentukan mol, menentukan jumlah partikel dari jumlah molnya bisa ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. JP itu sama dengan N dikali L, di mana JP adalah jumlah partikelnya, N adalah jumlah molnya, dan L adalah bilangan Avogadro yang bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi kalau menentukan jumlah mol dari jumlah partikelnya, kita bisa menggunakan rumus berikut. N sama dengan jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan
Avogadro. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya sertakan atau cantumkan beberapa contoh soal dan juga pembahasan soalnya. Contoh soal yang pertama, jumlah partikel yang terdapat pada 2 mol besi adalah, yang diketahui ini adalah jumlah molnya. Jumlah molnya adalah 2 mol, kemudian ada satu hal misalkan yang tidak disertakan di dalam soal, yaitu bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro bisa menjadi informasi tambahan di hafalan kalian. Jadi nanti kalau membahas mengenai jumlah partikel, sebaiknya kalian mengingat tentang bilangan atau notasi Avogadro ini. Bilangan Avogadro bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang ditanyakan adalah jumlah partikelnya atau JP. Maka untuk soal ini kita bisa selesaikan dengan cara untuk menghitung JP bisa kita gunakan rumus N dikali L. N adalah jumlah molnya dan L adalah bilangan Avogadro-nya. Maka JP sama dengan N-nya adalah 2, kemudian kita kalikan dengan L, L-nya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita hanya mengalikan 2 dengan 602 saja. Dikalikan 10 pangkat 23-nya akan mengikuti, maka jumlah partikelnya ini akan bernilai 12,04 kali 10 pangkat 23. Jadi di dalam 2 mol besi ini terdapat 12,04 kali 10 pangkat 23 atom Fe. Ingat ya, tadi seperti yang saya utarakan, kalau partikel itu bisa berbentuk atom, molekul, ataupun ion. Paham ya perbedaan atom, molekul, atau ion? Kalau atom adalah zat tunggal yang paling sederhana, kemudian molekul adalah gabungan dari beberapa atom, dan ion adalah atom yang bermuatan listrik. Di sini kenapa dinyatakan atom Fe? Karena Fe merupakan, atau besi merupakan atom. Jadi makanya di sini dalam kesimpulannya dalam 2 mol Fe itu terdapat 12,04 dikali 10 pangkat 23 atom Fe. Untuk contoh soal yang kedua. Jumlah partikel yang terdapat pada 5 mol air atau H2O adalah, diketahui dari soal, jika jumlah molnya atau N-nya adalah 5 mol. Kemudian yang harus connect sendiri atau langsung kita ketahui adalah bilangan Avogadro-nya, 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan adalah jumlah partikel. Nah, kita lihat dulu jumlah partikel ya. Cara menyelesaikan soal ini, untuk menentukan jumlah partikel bisa kita hitung dengan cara N dikali L. Nilai N-nya atau jumlah molnya adalah 5, dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23, maka jumlah partikelnya adalah 30,10 kali 10 pangkat 23. Jadi di dalam 5 mol H2O terdapat 30,10 dikali 10 pangkat 23 molekul H2O. Nah, perbedaannya dengan soal 1 tadi, kalau Fe itu adalah atom, makanya tadi disebut atom Fe. Nah, sekarang di contoh soal yang kedua adalah karena H2O itu merupakan molekul, makanya dinyatakan dengan molekul H2O. Kita ke contoh soal yang ketiga. Jumlah partikel
O atau oksigen yang terdapat pada 3 mol karbon dioksida atau CO2 adalah, nah untuk kasus yang ketiga ini adalah yang ditanyakan adalah jumlah atomnya, sedangkan mol yang diketahui adalah molekulnya. Jadi gimana mencari jumlah O di dalam 3 mol CO2? Sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah molnya atau N-nya, yaitu 3 mol. Kemudian bilangan Avogadro bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan adalah jumlah partikel. Karena yang ditanya jumlah O, maka O itu kan juga termasuk partikel ya. Tapi ini tidak dituliskan secara langsung kalau yang ditanyakan adalah jumlah atom dari molekulnya. Nah, untuk mengerjakannya bisa kita cari dengan cara, nah JP rumusnya kan sama dengan N kali L ya. Karena yang diketahui adalah molekul, tapi yang ditanyakan adalah atomnya, maka rumus ini kita perlu tambahkan lagi dengan jumlah atom O-nya, karena jumlah atom O yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah atom C-nya, maka di sini yang kita pakai adalah jumlah atom C-nya. Paham ya? Kemudian, untuk menentukan JP-nya berarti sama dengan 3 dikali jumlah molnya tadi 3 dikali dengan bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali dengan jumlah O di dalam CO2 adalah 2. Ya, maka kita kalikan ini. 3 dikali 6,02, kemudian kita kalikan lagi dengan 2. Baru diikuti dengan 10 pangkat 23, maka hasilnya adalah 36,12 dikali 10 pangkat 23. Jadi, di dalam 3 mol CO2 terdapat 36,12 dikali 10 pangkat 23 atom O. Kita lihat lagi ke sini tadi, di soal ini yang ditanyakan adalah jumlah atom, tetapi yang diketahui adalah mol dari molekulnya. Maka untuk menentukannya bisa kita tambah rumus awal dari JP tadi, N dikali L ditambahkan dengan dikali dengan jumlah atom yang ditanyakan. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita ke contoh 4. Jumlah mol dari 24,08 kali 10 pangkat 23 molekul CCl4 adalah, nah ini yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Yang diketahui adalah JP-nya ya, karena kalau ada angka seperti ini kemudian diikuti dengan kata-kata atom, molekul ataupun ion, maka itu merupakan dari nilai dari jumlah partikelnya. Maka yang diketahui adalah jumlah partikel atau JP-nya sama dengan 24,08 dikali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian langsung connect sendiri, ternyata yang diketahui bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan adalah jumlah molnya atau N-nya. Maka untuk menentukan jumlah mol bisa digunakan rumus JP dibagi dengan L. Maka untuk jumlah mol sama dengan JP-nya tadi 24,08 kali 10 pangkat 23 dan nilai L-nya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, untuk menentukannya, kita bagi bilangan desimal dengan desimal yang di bawah. Kemudian kita, kalau ada bilangan berpangkat seperti ini, tinggal kita kurangi pangkatnya. Ya, yang ini hasilnya maka 24,08 dibagi dengan 6,02, hasilnya adalah 4.
Ya, sedangkan 10 pangkat 23 kita kurangi dengan 10 pangkat 23. Pangkatnya yang kita kurangi. Maka hasilnya 10 pangkat 0. Ingat ya, apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Maka 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Jadi, jumlah mol dari 24,08 dikali 10 pangkat 23 molekul CCl4 adalah 4 mol. Itu tadi penjelasan materi mengenai mol dan jumlah partikel. Mol adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat. 1 mol setara dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, angka ini juga disebut dengan bilangan Avogadro yang dilambangkan dengan huruf L besar. Nilai dari bilangan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Hubungan mol dengan jumlah partikel bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan Jp sama dengan N dikali L. Di mana Jp adalah jumlah partikel, N adalah jumlah mol, dan L adalah bilangan Avogadro. Sehingga untuk menentukan jumlah mol dari jumlah partikelnya bisa ditentukan dengan menggunakan rumus N sama dengan Jp atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah disampaikan tadi materi belajar kimia dan pembahasan soal-soalnya. Semoga video ini bisa membantu ya untuk kalian dalam mempelajari materi kimia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di video belajar kimia lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.